Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Asna Mufida dari kelas 12 MIPA 6 nomor absen 26. Kali ini saya akan bercerita tentang Orde Baru. Lahirnya Orde Baru ditandai dengan adanya Tritura. Apa sih Tritura itu teman-teman? Tritura merupakan 3 tuntutan rakyat yang merupakan ide perjuangan Angkatan 66 atau KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Tritura terdiri atas 3 tuntutan, yaitu pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwi Kora, dan penurunan harga. Tritura semakin panas karena sikap Presiden Soekarno yang bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka, hingga terjadi peristiwa G30 SPKI yang membuat rakyat Indonesia menurunkan kepercayaannya terhadap pemerintahan Soekarno. Peristiwa G30 SPKI adalah salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno dan membuatnya mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto yang disebut Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang biasa disebut dengan Super Semar. Dalam surat perintah tersebut, Soekarno menunjuk Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. Super Semar menjadi titik awal berkembangnya kekuasaan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru menggunakan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah menerapkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945 secara murni serta konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Di masa Orde Lama, komunisme dan gagasan yang bertolak belakang dengan Pancasila sempat meluas. Hal ini membuat Soeharto di masa jabatannya melakukan indoktrinasi Pancasila. Beberapa metode indoktrinasi yang dilakukan yaitu menggunakan pengajaran P4 di sekolah. P4 itu adalah pelaksanaan, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Soeharto mengizinkan masyarakat membentuk organisasi dengan syarat menggunakan asas Pancasila. Melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas negara. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru adalah presidensil dengan bentuk pemerintahan republik dan Undang-Undang Dasar Negara 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku. Dalam periode masa Orde Baru, terjadi banyak perubahan-perubahan politik dan ekonomi. Ekonomi Indonesia berkembang pesat walaupun dibarengi dengan praktek korupsi yang merajalela. Lewat beberapa kebijakannya, politik dan ekonomi negara juga semakin kuat. Namun, kondisi ini menurun ketika di tahun 1997 saat terjadi krisis moneter. Krisis ini yang membuat pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat sehingga Soeharto sebagai presiden mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Mengalami penurunan disusul dengan berakhirnya rezim Orde Baru. Perekonomian yang tadinya melesat langsung mengalami penurunan disusul dengan berakhirnya rezim Orde Baru. Perekonomian yang tadinya melesat langsung mengalami penurunan disusul dengan berakhirnya rezim Orde Baru. Berdasarkan gelombang demonstrasi di berbagai daerah membuat Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Setelah 3 dasawarsa lebih menjabat, Orde Baru ambruk. Perekonomian yang tadinya melesat langsung mengalami penurunan disusul dengan berakhirnya rezim Orde Baru. Berdasarkan gelombang demonstrasi di berbagai daerah membuat Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Setelah 3 dasawarsa lebih menjabat, Orde Baru ambruk akibat krisis ekonomi yang melanda negeri sejak tahun 1997. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.